you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arif. Saya dari semester 4 dengan NIM 22301031. Saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan tentang pengelolaan zakat dan pajak dalam pemerintahan daerah. Yang pertama ada pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban agama bagi umat Islam yang sudah mampu. Tujuannya untuk membantu orang miskin agar harta tidaknya berputar di kalangan orang kaya saja. Yang kedua ada pengertian pajak. Dalam perspektif Islam, pajak adalah kewajiban keuangan yang dipungut oleh negara kepada warga negara muslim maupun non-muslim guna membiayai kebutuhan publik dan menjamin kemaslahatan umat dalam kondisi tertentu, terutama jika dana dari zakat, infak, dan sumber-sumber keuangan negara lainnya tidak mencukupi. Dalam sistem keuangan publik di Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah. Namun, potensi zakat berbagai instrumen fiskal sosial belum optimal diintegrasikan dalam sistem keuangan daerah. Padahal, zakat merupakan kewajiban agama yang memiliki dimensi spiritual dan sosial ekonomi, serta berpotensi besar mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Adapun masalah utama dalam pengelolaan zakat, yang pertama, kurangnya optimal dalam melakukan pengelolaan zakat. Yang kedua, pengelolaan zakat dan pajak berjalan secara terpisah dan tidak terintegrasi. Yang keempat, pemerintah daerah sering tidak melibatkan lembaga amil zakat secara strategis. Dan yang terakhir, rendahnya literasi masyarakat terkait kewajiban zakat dan kontribusi. Melihat dari data yang tertulis, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun. Tetapi realisasi pengumpulan hanya sekitar Rp 30 triliun. Di beberapa daerah seperti di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat sudah ada perda zakat, tetapi belum menunjukkan sinergi kuat dengan kebijakan fiskal daerah. Pendapatan asli daerah di banyak daerah masih rendah, sehingga ketergantungan pada dana pusat tinggi. Tingkat kemiskinan daerah masih cukup tinggi meskipun pajak dikumpulkan setiap tahun. Maka solusi yang dapat diambil, yang pertama, regulasi dan kelembagaan. Mendorong pemerintah daerah membuat perda zakat yang mengatur sinergi antara Basnas, OPD, dan program pengentasan kemiskinan. Membentuk forum koordinasi zakat dan pajak di tingkat daerah yang melibatkan stakeholder strategis. Yang kedua, integrasi perencanaan dan anggaran. Masukkan pengelolaan zakat sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah atau RKPD. Gunakan dana zakat untuk mendanai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan UMKM yang memenuhi kriteria mustahik. Yang ketiga, edukasi dan literasi. Lakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran zakat dan pajak, serta menjelaskan bahwa keduanya bukan beban, tetapi bentuk kontribusi kepada masyarakat. Solusi yang terakhir yang dapat diambil adalah teknologi dan transparansi. Gunakan sistem digital terintegrasi untuk pelaporan dan pemantauan zakat dan pajak. Dorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik berbasis syariah.